1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Perjalanan di Patuan Rajo Mudo sampai di Bukit Sikai, bertemu dengan dua orang laki-laki dan perempuan. Mendapati ada orang bermukim, membuat hati di Patuan Rajo Mudo senang dan memutuskan menetap di sana. Orang tersebut bersuku Sikumbang, yang nantinya keturunan ini melahirkan gelar kebesaran Datuk Tan Paliharo. Sebagaimana dalam adat Minangkabau datang basi tumpu, di rumah Datuk Tan Paliharo bersama pengiring-pengiringnya. Di awal pertemuan itu, terjadi tanya-bertanya antara Datuk Tan Paliharo dengan Dipatuan Rajo Mudo. Oleh Dipatuan Rajo Mudo diceritakan kedatangannya, bahwa mereka sedang mencari dua orang laki-laki dan perempuan. Semenjak penjelasan dan cerita dari Dipatuan Rajo Mudo, tercenganglah Datuk Tan Paliharo mendengarnya. Diketahui bahwa Dipatuan Rajo Mudo adalah kaum dari Sultan Maharaja Dewa di Pariaman. Maka diberitahu serta diumumkan kepada penduduk Bukit Sikai Lagan, bahwa yang datang ini adalah orang besar, kaum dari Raja Sultan Pariaman. Mendengar perkataan dari Datuk Tan Paliharo, penduduk Lagan berkumpul dan datang beramai-ramai. Bercengkraman sampai diadakan perkumpulan. Ketika siap dalam perkumpulan itu, diajak oleh Dipatuan Rajo Mudo seluruh pembesar masyarakat Lagan, berjalan dan mendaki sebuah bukit, meninjau tempat baru untuk pindah ke situ. Nama bukit tempat tinjauan tersebut nantinya bernama Bukit Paninjauan. Di atas bukit itu, diceritakan Dipatuan Rajo Mudo, bahwa tempat itu tanahnya datar dan sungainya bercabang dua, warna airnya kadang-kadang seperti pelangi yang mengiang-ngiang. Setengahnya penduduk Bukit Sikai Lagan, pindah ke Palangai agak ke Ganting Mudik, supaya dekat dengan Dunsanak yang tinggal di Lagan Bukit Sikai. Sedangkan Dipatuan Rajo Mudo dalam mufakat itu mengatakan akan membuat sebuah nagari di daerah Nan Ganting Hilir, mulai dari Muaro Palangai. Supaya kalau ada yang mau datang dari Baruh Mata Angin, sudah ada yang menunggu, sedangkan kalau yang datang dari atas angin, sudah ada juga yang menunggu. Tak dapatlah orang masuk sembarangan kalau tidak seizin kita. Baik tujuan untuk berdagang ataupun tabang manumpu inggok mancakam di dalam negeri ini. Pada saat itu berangkatkah Dipatuan Rajo Mudo menjemput istri dan sanak familinya, ataupun orang-orang yang pernah dulu disinggahinya ketika menanyakan Dubalang dan Sikambang. Sesampai di Palangai, nama negeri itu dicetuskan sesuai dengan pengalaman kejadian di awal datang. Mula-mula dibuat taratak di Koto Langang dan setengah di Pasar Palangai. Kemudian Dipatuan Rajo Mudo pergi pula menemui Tuo-Tuo Lagan. Lalu turun ke Kampung Anau yang bersuku Malayu dan Sikumbang. Turun lagi ke Bukit Kaciak, bertemu dengan suku Panai dan Melayu. Pada saat itu, terdengar pula oleh orang Sungai Pagu, bahwa kampung yang baru telah dibuka. Maka berdatanglah kembali orang Sungai Pagu yang bersuku Kampai dan Caniago. Jalannya tetap dari Bukit Pasikain melalui Labuah Mandaro, sampai ke Bukit Paniang-Paniang, terus turun bertemu hulu air Palangai Gadang yang bernama Batang Palapa. Dituruni dan dihiliri aliran sungai sampai ke Palangai Gadang. Lalu membuat taratak di sana, yaitu yang bersuku Kampai, Bendang, membuat kampung Palangai Gadang. Kemudian dipanggil ke Koto Langang, semua tempat yang ditemui Dipatuan Rajo Mudo. Seluruh pembesar berkumpul di Koto Langang untuk menobatkan Dipatuan Rajo Mudo menjadi raja,
yang nantinya bernama lengkap di Patuan Mudo Sultan Linang Nan Bagampo bergelar Sultan Maharajo Dewi. Dinobatkan di atas Munggu, di dalam kebesaran tombak Pua Bacancang beralam Marawa Pimpiang.